Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Una. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Mendel yang kedua. Ya. Kalau kemarin coba kita review sedikit ya. Hukum Mendel itu kan ada dua, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 menjelaskan tentang segregasi bebas. Ya. Nah, contohnya itu pada persilangan yang monohibrid. Ada persilangan monohibrid, yaitu dengan satu sifat beda. Sedangkan ada juga dihibrid, jadi mengandung dua sifat beda. Nah, kalau yang kemarin itu ada persilangan mawar merah dan mawar putih, itu kan satu sifat ya, yaitu mawar merah atau putih. Tapi kalau dihibrid itu nanti dua sifat beda. Dua sifat beda contohnya mangga tinggi manis, seumpamanya seperti itu. Berarti ada dua sifat beda, yaitu tinggi dan manis ya. Sedangkan kalau satu sifat beda berarti contohnya mawar putih itu ya. Berarti ini sifatnya putih merah, itu berarti sifat. Ini kalau dihibrid dua sifat beda. Nah, kita lanjut ya. Nah, hukum 2 Mendel, dibuka LKS kalian halaman 60. Hukum 2 Mendel atau hukum asortasi menyatakan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain, tetapi gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat yang lain yang bukan alelnya. Contohnya, salah satu dari gamet, yaitu R besar akan berpasangan secara bebas dengan salah satu gamet dari R besar R kecil. Jadi kalau gametnya R besar R kecil kan berarti bisa R besarnya atau R kecilnya. Kemarin udah tak ajarin cara untuk memisahkan gamet. Kemudian hukum ini dapat dibuktikan melalui persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Jadi gini. Jadi contohnya ada R besar disilangkan dengan R besar R kecil. Jadi maksudnya hukum asortasi atau dapat berpasangan secara bebas. Jadi R besar ini kalau dipisahkan gametnya kan jadinya R. Kalau R besar R kecil berarti gametnya kan ada dua, yaitu R besar dan R kecil. Jadi R ini bisa berpasangan dengan R besar atau berpasangan dengan R kecil. Jadi dia bebas mau berpasangan dengan manapun. Ini untuk berpasangan dengan R besar maupun R kecil itu 50% 50% ya. Contoh pada persilangan dihibrid. Kita lihat di halaman 61. Dari persilangan dihibrid dibuka halaman 61. Ada kacang ercis, tanaman ercis berbentuk keriput berbiji hijau. Jadi ada parentalnya. T-nya itu adalah B besar, K besar. Jadi kalau kemarin monohibrid kan cuma satu huruf ya, M atau N. Nah, ini dua huruf dalam satu tumbuhan atau hewan gitu ya, dalam satu individu. Disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, gametnya ini kan berarti B besar, K besar. Jadi gametnya juga langsung dua ya, karena dia dua sifat beda. Kemudian F1 ini disilangkan berarti anakannya 100% B besar, B kecil, K besar, K kecil, karena ini gametnya masing-masing satu ya. Di seluruh anaknya F1 nanti B besar, B kecil, K besar, K kecil, atau berarti dia bulat kuning. Nah, lanjut F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti F1 disilangkan dengan F1 berarti sama dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang cara memperoleh ini udah ajari ya. Berarti ini kan B besar, B kecil, ini pasangannya sama K besar, K kecil. Ini juga sama K besar, K kecil. Karena ini sama yang disilangkan, kita kasih contoh satu, berarti nanti gametnya apa aja, berarti ini
1 berarti ini B besar, K besar. Kita ganti aja warna. Kemudian ini berarti B besar, K kecil. Kemudian ini ini berarti B kecil, K besar. Nulis K-nya harus beda ya, antara K besar sama K kecil. Jangan ukurannya aja yang beda. Nah, ini yang terakhir B kecil, K. Oke. Nah, kita silangkan dengan menggunakan papan catur. Oke, papan catur seperti kemarin. Kalau kemarin ini cuma sedikit, kalau ini di hybrid itu lebih panjang ya, karena disilangkan itu 4 gamet kali 4. Berarti nanti ada 16 kotak di sini. Inilah kira-kira. Tadi gametnya ditulis lagi, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini juga sama karena yang disilangkan sama. B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ayo coba disilangkan, sama ya caranya. Ini berarti B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian ini B besar, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Coba nanti kalian di rumah juga latihan nilangin gini ya, karena nanti soal taunya itu kalian pasti lebih gampang pahamnya kalau lewat soal. B besar, B kecil, lanjut ya. K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian ada B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, B itu mewakili sifat bulat. Ini dia lebih ke yang dominan ya. Jadi yang dominan nanti yang huruf besar itu dia menutupi yang resesif. Kemudian B kecil itu keriput. Kemudian ada K besar itu kuning. Kemudian K kecil itu adalah hijau. Oke, sekarang kita jumlahkan berapa yang bulat kuning gitu ya. Karena ini yang dominan itu berarti yang B besar strip, K besar strip itu ada berapa? Karena B besar ini menunjukkan bulat, K besar ini kuning, dia lebih dominan ya. Kita berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian yang B, kemudian K kecil, K kecil, ini berarti yang bulat hijau ya. Ada warnanya biar gampang hijau. 1, 2, 3, ada 3. Kemudian B kecil, B kecil, K besar strip. Ini maksudnya strip itu belakangnya boleh K besar, boleh K kecil, karena kalau ada K besar otomatis dia kuning gitu ya. Jadi entah apapun belakangnya, walaupun K besar atau K kecil, tetap dia ganti warna kuning. Ada 1, 2, 3 juga. Kemudian yang terakhir keriput hijau, berarti yang resesif semuanya. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita ganti warna lagi. Ada 1 yang terakhir. 1.
oh tadi ini kurang satu ya, ini ikutnya yang ini, yang ini. Berarti perbandingan fenotipnya ada banding 3, banding 3, banding 1. Ini untuk persilangan dihidupin ya. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh nomor halaman 62, nomor 5. Pada suatu persilangan yang memperhatikan warna bunga, warna merah tidak sepenuhnya dominan terhadap warna putih. Jadi ada intermediate. Jadi maksudnya kalau merah disilangkan sama putih itu hasilnya nanti merah muda. Jika S1 disilangkan dengan tanaman bunga berbunga putih, maka pertanyaannya yang pertama, buatlah diagram persilangannya, tentukan perbandingan fenotip. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian plot-plotkan dulu keadaan parental gamet biar kalian nggak bingung ya. Parentalnya berarti karena dia intermediate, bunga warna merah, tanggap M besar disilangkan dengan M kecil. Ini warna merah, yang ini warna putih. Gak mungkin M besar M kecil ya, karena sifatnya intermediate. Gametnya berarti ini cuma satu karena dia homozigot, ini juga satu. F1 nya 100% M besar M kecil, berarti dia warna merah muda atau pink karena dia sifatnya intermediate. Makanya Bu Una kan udah bilang kalau ada soal seperti ini kalian pahami dulu soalnya, yaitu dominansi penuh atau intermediate. Kalau dominansi penuh anaknya merah, itu kalau intermediate enggak seluruhnya merah, jadi kecampuran putih, jadi merah muda. Kemudian F1 berarti ini M besar M kecil. F1 akan disilangkan dengan bunga warna putih. Berarti kalau F1 nya berarti M besar M kecil akan disilangkan dengan bunga putih, yaitu berarti M kecil. Yang pertama buat diagram persilangannya. Di sini aja muat karena ini termasuk monohibrid. Nah, ini yang jantan. Oh, sebentar nanti kalian bingung deh. Tak taruh sini aja. Berarti ini persilangan antara M besar M kecil disilangkan dengan M kecil. Berarti kalian cari gametnya. Berarti ini ada M besar M kecil, yang ini berarti M kecil. Yang ini M besar M kecil, yang ini berarti M kecil. Yang ini berarti anaknya M besar M kecil. Berarti anaknya yang ini adalah merah muda. Yang anaknya yang ini adalah putih ya, sesuai sama persilangannya. Nah, ini berarti untuk menjawab yang A udah selesai. Diagram perbandingan fenotip. Fenotip itu sifat yang bisa kalian lihat. Berarti jawaban yang B, fenotipnya fenotip antara merah muda dibanding putih. Berarti ini berapa? 1 banding 1. Di 50%. Nah, kita cari soal yang lainnya. Jadi tak kasih soal sendiri ya, karena di LKS kalian kalau soal hibrid langsung ke penyimpangannya, nanti kalian bingung. Nah, sekarang tak kasih contoh soal yang hibrid. Tapi kalau kalian nanti udah tahu tipe soal hibrid, pasti langsung tahu jawabannya. Jadi seumpamanya ada parental mangga tinggi manis, berarti T besar M besar disilangkan dengan mangga yang pendek, berarti T kecil M kecil ya. Berarti ini tinggi manis, yang resesif berarti pendek asam ya. Nah, gametnya berarti ini kan T besar M besar, dan ini T kecil M kecil. Oke, F1 berarti 100% T besar T kecil M besar M kecil. Ini biasa ya, sifatnya dominan penuh. Berarti ini tinggi
karena T besar itu bersifat dominan daripada T kecil dan M kecil. Nah, F1 T besar, T kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan mangga T besar, T kecil, M kecil, M kecil, atau mangga tinggi asam. Nah, kalian coba cari F2 nya genotipnya berapa. Nah, ini ya soalnya. Oke, kita hapus dulu, tak tulis ini soalnya. T besar, T kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Kita hapus dulu. Sorry. Berarti T besar, T kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Nah, kalian buat segregasi gametnya dulu sama kayak tadi, berarti T besar, T kecil, M besar, M kecil. Ini juga sama, M besar, M kecil. Nah, ini segregasi gametnya. T besar, T kecil, karena ini cuma satu, berarti ini langsung M, M. Berarti ini gametnya apa? T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Ya, ini berarti gametnya T besar, M kecil, T kecil, M kecil. Nah, kemudian setelah ini kita buat tabelnya atau papan caturnya. Karena ini berarti ada 4 gamet, ini ada 2, berarti nanti yang ini 4, yang ini 2, atau kebalikannya sama. 1, 2, 3. Tulis gametnya T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil, T besar, M kecil, T kecil, M kecil. Berarti ini T besar, T besar, M besar, M kecil, T besar, T besar, M kecil, M kecil, T besar, T kecil, M besar, M kecil, T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Lanjut, T besar, T kecil, M besar, M kecil, T besar, T kecil, M kecil, M kecil, T kecil, T kecil, M besar, M kecil, T kecil, T kecil, M kecil, M kecil. Nah, coba kita lihat ya, ada berapa yang T besar strip, M besar strip. Jadi ini yang tinggi manis. Tinggi manis 1, 2, 3. Udah, berarti ada 3. Jadi 3. Lanjut berarti yang apa ini? Yang T besar strip, M kecil, M kecil, berarti tinggi asam. Tinggi asam berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Yang T kecil, M besar strip, berarti yang pendek manis. Jadi ada 1. Yang terakhir, yang resesif semuanya, ada T kecil, M kecil, M kecil, ada 1. Berarti fenotipnya yaitu perbandingannya 3 banding 3 banding 1 banding 1. Nah, ini ya, nanti coba diulang-ulang lagi sambil kalian belajar lagi di rumah. LKS-nya dibuka. Itu aja pelajaran Bu Una pada hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Tetap belajar, jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.